wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nafhatul Miskiyah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Hidayatul Muhtadiin, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak, Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang saya, di sini adalah tanaman kacang panjang. Tanaman ini ditanam oleh para petani dengan baik. Bibit unggul yang ditanam dan kemudian dirawat oleh petani. Campur tangan petani sangat menentukan. Dipilih lahan yang baik, akhirnya nanti akan tumbuh kacang panjang yang baik pula. Tetapi jika bibit unggul yang ditanam sudah baik, tetapi tidak dirawat dengan baik, kurang pencahayaan, maka hasilnya pun akan kurang baik. Lalu kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti apa? Berikut penjelasan dari saya. Petani diibaratkan sebagai pendidik, dan benih kacang panjang diibaratkan sebagai anak atau murid. Proses merawat benih kacang panjang tadi diibaratkan sebagai proses seorang pendidik menuntun kodrat anak atau murid. Proses perawatan tumbuhan kacang panjang sama seperti proses menuntun laku murid. Jika Pak Tani merawat bibit unggul yang sudah ditanam tadi dengan baik, diberi pupuk, kemudian disirami, dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan kacang yang berkualitas baik. Tetapi jika benih unggul tadi yang sudah ditanam tidak dirawat dengan baik, maka kualitasnya pun akan kurang. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam hal ini, pendidik berperan sebagai pamong yang memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka di sini dapat diartikan selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada peserta didik. Pendidikan yang menghamba kepada peserta didik lebih menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap inovasi dan pengetahuan, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran menuntun kodrat anak untuk menebalkan laku gotong royong, kreatif, berpikir kritis dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengolah sampah anorganik di SMK Hidayatul Muhtadiin. Pada kegiatan pengolahan sampah ini, anak-anak dibentuk kelompok agar mereka dapat berkolaborasi dan bekerja sama untuk peka terhadap lingkungannya. Memilih dan memilah sampah dengan baik supaya sampah tersebut bisa diolah menjadi produk baru yang bisa dimanfaatkan. Untuk menebalkan laku gotong royong,
Anak-anak bekerja sama dengan temannya satu kelompok, mengumpulkan sampah bersama-sama, merancang produk apa yang akan dibuat, lalu membuat produk tersebut sampai pada akhirnya memajang produk yang telah dibuat tadi. Setiap anak memiliki kebebasan untuk memilih sampah yang nanti akan dipilih. Kemudian produk apa yang nanti akan dibuat dari sampah tersebut. Mereka bebas untuk mengumpulkan sampah. Mereka berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekolah, baik itu yang ada di kantin sekolah, kantin pondok, maupun di lingkungan masyarakat dalam pengumpulan bahan-bahan tersebut. Dalam kegiatan ini, anak dibimbing untuk berpikir kreatif, anak dibimbing untuk berpikir kritis dalam merancang produk yang akan dibuat, lalu proses pembuatannya, dan sampai pada memajang produk tersebut dalam kegiatan gelar karya nanti. Implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara selain dalam kegiatan P5, juga dalam kegiatan pembelajaran bahasa Jawa kelas 11 pada materi menulis keguritan. Anak secara kelompok bekerja sama dalam menentukan tema yang akan dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Tema yang dipilih oleh anak merupakan tema-tema yang berada di sekitar mereka. Tema-tema tentang santri, tentang pondok pesantren, tentang sekolah. Mereka bebas untuk menuangkannya dalam bentuk keguritan. Mereka bebas membuat keguritan sesuai dengan bahasa yang mereka kuasai, sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam hal ini, terlihat bahwa nilai gotong royong sangat jelas dalam kegiatan berkelompok. Lalu, ada nilai kreatif ketika anak-anak menuangkan gagasannya dalam bentuk keguritan, dan nilai berpikir kritis ketika anak mampu menentukan tema, menentukan kata-kata yang sesuai dalam sebuah keguritan. Dalam implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, tentu saja ada tantangannya. Salah satunya dalam kegiatan mengolah sampah anorganik. Tantangannya, anak membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan alat dan bahan yang berupa sampah anorganik. Solusinya, kami berkoordinasi dengan warga sekitar, baik dari kantin pondok maupun kantin sekolah ataupun warga sekitar, dalam pengumpulan sampah tersebut, dengan harapan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengumpulannya.